Halo semuanya, selamat datang channel ini Manta. Kalau kamu Jadi di video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan yang kalian kasih ke akun Instagramku. Kemarin kan saya sempat bilang saya kumpulnya 20 pertanyaan dulu baru saya bikin ini video. Tapi mungkin yang saya jawab itu cuma 10 pertanyaan karena saya pilih-pilih lagi. Saya tidak mau nanti kalau misalnya saya jawab pertanyaannya ada yang tersinggung atau mungkin jawabannya kurang berkenan begitu, dan jadi saya lebih jaga perasaannya orang-orang juga sih. Terus juga di video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani Misi, oi, lihat ke kamera Misi, itu dia. Terus juga saya bakalan sambil makan jawab pertanyaan ini supaya kayak tidak canggung gitu ya, tidak sepi lah. Jadi saya mau buka dulu nih snacknya. Aduh, gimana ini? Ya sudah lah. Saya tuh kalau buka snack yang dari pinggir sini saya buka, bukan di atasnya. Ini ada sambalnya guys. Ini sambal cocolnya. Kita buka dulu ya, supaya enak kita makan. Saya tuh tipe orang yang suka makan makanan yang manis. Suka pedis juga sih, tapi lebih suka yang pedis ketimbang yang manis. Nah, udah terlalu pedis tuh. Ya, kita buka. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari @jokin_k_. Ceritain dong Kak Manta, gimana awal mula ikut cover dance. Nah, jadi itu awal mulanya itu tahun 2015 saya itu masuk komunitas pecinta anime begitu. Terus juga saya ikut kegiatan cosplay begitu kan, karena ya kau tau lah, saya tuh di umur begitu banyak mau coba banyak hal begitu supaya tidak gabut dalam rumah. Di situ saya masih SMA sih. Habis itu pas sudah jalan 2 atau 3 bulan saya ikut komunitas itu, ada temanku tawari, Manta ikut grup dance cover ini Jo. Saya tanya, itu dance apakah? Dia bilang konsepnya itu bakal coverkan K-pop begitu toh. Saya bilang saya tidak suka K-pop, terus juga saya tidak coba dance, saya bilang gitu. Dia bilang ikut saja nanti diajarkan. Kamu orang bayangkan ya, pas saat itu saya tuh badanku masih kaku sekali, kayak ibaratnya ranting pohon begitu kan, so kurus, jelek, hitam, baju gede lagi. Ulang no. Dulu saya itu diajarkan sama orang yang di sana begitu. Masih saya ingat itu. Sekarang grup dance cover itu sudah sukses. Sumpah, saya bangga pernah ada di sana. Terus juga di sana itu saya diajar 1 bulan full kayaknya, saya lupa juga, hanya untuk basic dance begitu. Terus saya debut pakai konsep cowok. Dulu saya itu debutnya masih ingat lagunya EXO, judulnya Monster. Debut di sekolahan begitu ya, saya lupa sekolah mana. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, dari @yourembulboy_. Oke, pinpunya ini. Berapa satu paku Ci? Paku itu dijual per kilo guys, tidak dijual per biji begitu ya. Satu harganya berapa? Tanyain orang itu. Terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga. @damar_dancer. Ini teman dance coverku sekarang yang di grup Nirvana dance cover. Oke, saya mau tanya, kangen sama saya? Dah sih, dia aja. Maaf, Damar mau.
Terus ada pertanyaan keempat dari @adenurul10_. Bagaimana caranya bisa pede? Apa ya? Satu tipikal orang yang bodoh amat begitu ya. Apa yang saya suka baru saya lakukan. Tidak pernah saya pikir dulu kalau misalnya mau melakukan apa-apa. Jadi maaf ya kalau misalnya kalau untuk berkata-kata itu saya langsung ceplos-ceplos begitu ya. Saya takutnya nanti kamu orang berpikir, iya ini bicara pakai otak, padahal betul memang satu tipikal orang yang bicara ceplos-ceplos. Apa yang ada di otakku itu yang saya kasih tahu ke kamu orang. Bagaimana caranya bisa pede? Intinya jadi orang yang bodoh amat. Karena memang yang bergaya itu kan kau, yang melakukan apa-apa itu kan kau. Gak usah pikirkan perkataannya orang begitu ya. Ibarat kehidupanmu tuh dramamu sendiri. Terus kau juga yang jadi pemeran utamanya. Jadi terserah kamu mau apa. Gak usah pikirkan perkataannya orang. Tunggu ya. Sebentar juga saya minum air putih. Sampai mana tadi ya? Oh ya, kita lanjut ya. Kita skip ini masalahnya. Dari Briel_B. Ini pertanyaan keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ceritakan kesan, suka dan duka kuliah di jurusan teknik. Oh iya, saya lupa bilang sama kamu orang. Kalau itu saya kuliahnya di jurusan teknik sipil angkatan 2018. Ceritakan kesannya itu ya bagus. Terus kalau di teknik sipil itu dia lebih melatih kekompakan begitu ya. Tidak boleh ada yang menang sendiri, harus menang sama-sama. Ya kamu orang bayangkan ya, orang yang introvert kayak saya begini toh, bagaimana ada di lingkungan yang kayak begitu. Jadi otomatis kayak lebih belajar terbuka dari orang begitu. Bukan jadi amanta yang antisosial. Karena jujur ya, pas zaman SMA itu mungkin semua orang bisa tanya sama teman-teman sama aku. Saya tuh jadi amanta yang antisosial, amanta yang tertutup, amanta yang tidak punya banyak teman begitu. Dan intinya saya tuh pas SMA kayak lebih menyendiri begitu, lebih nyaman sendiri. Terus juga semenjak masuk di teknik sipil saya mulai belajar bagaimana cara terbuka dengan orang lain. Terus bagaimana belajar beradaptasi di lingkungan yang baru begitu. Terus sukanya bisa dapat banyak pengalaman, karena di teknik sipil ini kita belajar tentang bagaimana kita tuh harus berusaha sendiri begitu. Apa ini? Siapa itu misi? Oh bukan. Sampai mana nih? Nah, jadi sukanya tuh di teknik sipil itu kita betul-betul belajar apa itu arti usaha tidak akan mengkhianati kita. Kamu ngerti biasa bahasa aku ya. Karena di teknik sipil itu kan bisa dibilang jurusan yang susah. Terus juga gimana ya? Intinya isinya itu matematika semua lah. Jadi betul-betul kamu orang tidak bisa kerja sendiri. Kamu orang itu harus sama teman begitu. Kenapa Mici? Karena di jurusan teknik sipil itu banyak tugas besarnya juga. Jadi otomatis kamu orang harus kerja bareng dengan teman-teman begitu. Dan bayangkan ya, satu semester itu mungkin ada 2 atau 3 laporan dan mata kuliah begitu. Bukan mata kuliah, tugas besar maksudnya. Pertanyaan ke-6 dari Audi Gerson Ruru. Kenapa kamu lebih suka ngedance yang girl band? Kenapa bukan yang boy band aja? Sorry kalau menyinggung hati. Santai saja. Saya lebih suka dance girl band? Tidak juga sih. Saya tuh bisa dance konsep cowok, bisa
dance konsep cewek juga, karena memang dulunya saya debut pakai konsep cowok toh, terus saya comebacknya pakai konsep cewek. Terus sekarang itu grup dance cover ke toh, Nirvana dance cover bakalan bawa konsep cowok juga, dan itu ada saya, jadi kamu harus tunggu ya. Kenapa bukan yang boy group aja? Apa ya, kalau untuk konsep boy group begitu saya rasa susah sekali. Saya tuh kurang bisa dapat feel untuk apa ya, locking, terus powerku juga belum bisa stabil begitu ya, karena saya kan tipes, jadi kayak susah buat harus tampil maksimal begitu. Dan jadi ini kan hobiku juga, tidak terlalu gimana, hanya untuk bersenang-senang toh, saya juga tidak mau terganggu kesehatanku gitu kan. Kalau konsep girl band itu dia lebih kayak ceria, jadi tidak bikin capek begitu kan, saya rasa ya. Santai saja jauh nih, tidak menyinggung juga nih. Terus pertanyaan terakhir dari FFIT25_, kenapa bisa buat channel YouTube? Nah, ini. Jadi tuh semenjak COVID itu kan kita dikurung dalam rumah. Oh, tunggu. Kamu orang bayangkan ya, bagaimana gabutnya saya, seorang Amanta yang jarang ada dalam rumah, bisa dikurung sampai 2 minggu lebih tidak keluar rumah. Kamu orang bayangkan. Terus juga saya pikir pas lebaran itu toh, pas bulan puasa sudah selesai COVID-nya, ternyata masih lanjut guys. Sudah no. Awalnya saya bikin channel YouTube itu jauh sebelum saya masuk ke grup dance cover Nirvana itu, tapi saya masih bingung begitu, dan saya mau di channel YouTube ini mau bahas apa begitu ya. Terus nantiku sarankan no, ya, kenapa tidak bikin channel masak-masak saja. Terus saya pikir lagi, kayak saya takut nanti stigmanya orang-orang, iya ada kan coba masak-masak kayak bencong gitu ya. Baru saya coba ikuti joget-joget, dan kayak lebih mendukung kalau saya tuh bencong gitu kan. Saya takutnya begitu. Sudah no, saya pikir matang-matang dulu. Terus saya mulai buat konten itu dari tanggal 1 Agustus tahun ini, makanya masih terbilang baru begitu. Jadi intinya kenapa bisa saya buat channel YouTube, karena saya gabut. Terus juga saya pengen explore ke diriku sendiri. Saya tuh selain dance, saya juga bisa apa begitu. Terus juga di channel YouTube ini saya mau belajar public speaking gitu, supaya tidak gugup bicara dengan orang begitu, dan bicara di depan kamera juga. Karena jujurnya saya itu tipikal orang yang suka di depan kamera. Gak tau kenapa, bawaan dari kecil memang. Terus kalau konten-konten di channel YouTube ini saya lebih gimana ya, apa yang saya suka saja. Dan misalnya saya suka memasak, jadi saya bikin konten masak. Terus juga saya kan suka AKB48 dan grup lainnya, jadi mungkin saya bakalan cover lagunya dorang, terus dalam bahasa Indonesia, ibarat di translate begitu ya. Kayak apa tuh konten-kontenku yang sebelumnya begitu. Dan tapi apa ya, saya masih bingung lagi konten apa yang lagi saya bikin supaya kamu orang tidak bosan begitu. Dan jadi kalau misalnya kamu orang punya saran bikin konten apa begitu, langsung komen saja di bawah. Saya baca semua itu, kasihan, nanti saya balas. Tunggu saya minum dulu ya. Senekku belum habis. Terus apa lagi saya bilangnya? Oh ya, saya minta tolong sekali sama kamu orang, bantu dulu saya, kasihan apa namanya, kasih sampai 1000 subscriberku ini. Dan soalnya saya pengen sekali serius di channel YouTubeku ini. Karena apa ya, di channel YouTube ini bisa bilang saya belajar banyak juga, dan supaya adalah penghilang stresku selain joget-joget begitu. Apa lagi ya, saya bingung mau bahas apa semua lagi ya. Saya habis nih ya. Tunggu saya pikir lagi ya.
Kita bagusnya bahas apa? Nah, jadi kan sudah saya jawab semua pertanyaannya kamu orang. Jadi saya rasa boleh saya akhiri ini video. Saya tahu kamu orang bosan nonton ini. Jadi jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini supaya channelku itu bisa berkembang lagi mulai dari sekarang gitu. Dan kita ketemu di video berikutnya. Dadah.